Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca satu subbab, yaitu kasus tentang menjual nota tagihan. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 122 untuk cetakan yang baru. Tentang menjual nota tagihan, tradisi ini banyak dilakukan oleh para tengkulak ketika perusahaan tempat mereka menyuplai barang tidak membayar secara tunai, terutama untuk nilai yang besar seperti yang terjadi pada supplier sawit atau supplier ikan. Skema transaksinya ada 3 pihak yang terlibat. Kita ambil salah satu contoh adalah supplier ikan. Dan kejadian ini real ada di kecamatan tempat asal saya, di daerah Lamongan ya. Yang pertama ada supplier ikan. Yang kedua ada perusahaan X penerima ikan. Dan yang ketiga adalah pembeli nota. Misalnya supplier ikan menyetorkan ikan 1 ton ke perusahaan X dan diterbitkanlah nota dari perusahaan X senilai 100 juta. Akan tetapi uang untuk pembayaran hanya bisa dicairkan minimal 2 bulan ke depan dengan masih ada kemungkinan mengalami penundaan sampai 3 bulan atau bahkan hingga setahun. Sementara itu, supplier juga membutuhkan uang tunai. Lalu datanglah pembeli nota. Sehingga kalau dia sudah ngasih ikan sebanyak 1 ton, otomatis kan dia juga keluar modal ya. Membeli dari para nelayan, kemudian dari pedagang-pedagang kecil. Akhirnya setelah dikumpulkan, dapatlah ikan 1 ton, baru dimasukkan ke pabrik. Pabrik menerbitkan nota, tapi nota ini baru bisa dicairkan 2 bulan kemudian. Nah, supplier otomatis dia akan kesulitan, cash flow-nya menjadi tidak lancar. Sehingga salah satu di antara cara adalah gimana caranya biar nota ini bisa cepat cair. Lalu kemudian datang pembeli nota. Ini pihak yang ketiga, orang yang kaya. Dia membeli nota tersebut senilai 100 juta rupiah. Ya. Nota yang di situ tertera 100 juta. Dibeli dengan harga 90 juta secara tunai. Di nota tertera 100 juta, tapi dibeli dengan harga 90 juta. Kalau notanya sih tertulis 100 ya. Tapi dibeli dengan harga 90, ditukar dengan uang 90 juta. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya pembeli nota akan menagih ke perusahaan senilai 100 juta rupiah sekian bulan setelah ada atau sesuai dengan kesepakatan. Dan ini nanti akan dibawa ke PT X, perusahaan X, untuk mendapatkan uang senilai 100 juta. Berarti pembeli nota itu untung 10 juta dari penundaan sekian bulan. Baik. Skema transaksi seperti di atas jelas melanggar aturan syariat. Kita melihat sisi pelanggarannya dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, jika kita sebut transaksi ini sebagai hawalah, jelas transaksi ini bermasalah karena utangnya muhil dengan muhal alaih nilainya berbeda. Utangnya muhil dengan muhal alaih nilainya berbeda sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Di antara syarat hawalah, nilai utang yang dialihkan harus sama. Baik, dulu atau pertemuan sebelumnya kita telah bahas ya tentang muhal dan muhil itu. Bahwasanya nilai utang
dari A ke B dan dari B ke C nilainya harus sama. Kalau ada perbedaan tidak boleh. Nah, di sini ada nggak muhal dan muhil itu? Ada akad hawalah di situ. Kalau kita sebut bahasanya ini adalah bagian dari pengalihan utang. Ini A, seorang supplier. Ini PTX. Dan ini pembeli nota. Ini B, pembeli nota. A memberikan utang senilai berapa tadi? 100 juta. 100 juta dalam bentuk ikan yang belum dibayar ke PTX. PTX berjanji 2 bulan akan melunasi itu. Sehingga PT ini akan mengembalikan kepada A dalam jangka 2 bulan dengan menunjukkan bukti nota itu. Lalu oleh A, nota itu dijual ke B. Notanya dijual ke B. Sudah? Dan dibayar oleh B. Berarti di posisi ini A punya utang ke B. Jadinya A mendapatkan uang tunai dari B senilai sekian juta. Maka kalau kita lihat dari jalur itu adalah A utang, anggaplah misalnya, atau sesuai real aja, 90 juta. Sudah? Status ini adalah utang dan nota itu sebagai jaminan. Nota itu sebagai jaminan. Lalu A minta kepada B, kamu kalau mau nagih, silahkan ditagih ke PTX dengan menyerahkan jaminan tersebut. Sehingga nota sebagai jaminan, ada, untuk nagih utang ke PTX. Baik. Dalam akad hawalah ini, andaikan nilai 90 juta ini sama dengan 100 juta, sehingga yang dikasihkan adalah 100 juta dari B ke A, insya Allah tidak ada masalah. Tapi ketika yang dikasihkan adalah 90 juta, jelas ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena nilai utang ini, nilai utang dari A ke B dengan dari A ke PTX nilainya berbeda. Ketika nilainya berbeda, maka di situ ada bentuk riba. Baik, kita lanjutkan. Jika kita pahami transaksi ini sebagai jual beli nota, terjadilah riba fadl. Karena nilai nota adalah mewakili uang yang tertera di dalamnya, yaitu 100 juta rupiah. Sementara nilai ini dibeli dengan harga yang tidak sama, sebagaimana nilai yang tertera, yaitu 90 juta rupiah. Di mana selisih 10 juta statusnya adalah riba. Kasus ini sama dengan menjual saham, namun masih belum diwujudkan dalam bentuk aset. Sehingga ada orang yang membeli saham, tapi saham itu masih dalam bentuk uang. Saham masih mewakili uang dan belum diwujudkan dalam bentuk aset. Ketika dijual harus dengan harga yang sama sesuai dengan nominal yang tertera dalam saham. Namun jika saham itu sudah mewakili aset, boleh dijual dengan ada kelebihan dari nilai tertera dalam saham. Ada orang beli saham, ya. Perusahaan baru buka. Lalu dia menerbitkan 100 saham. Nah, kemudian di hari ini terjadi transaksi saham. ABC ada 100 orang membeli saham itu dengan harga tertentu. Perusahaan mendapatkan uang, tapi uang itu tidak langsung diwujudkan dalam bentuk aset atau apapun, namun disimpan. Kemudian si A sebagai pembeli, karena butuh duit, besoknya dia jual ke B. Di situ tertera misalnya nilai sahamnya 1 juta. Dijual ke B dengan nilai 900.000 biar dia bisa mendapatkan uang tunai. Yang seperti ini tidak boleh.
Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah pernah ditanya tentang jual beli saham. Jawaban Lajnah sebagai berikut. Idza kanatil ashum la tumathilu nuqudan tamthilan kulliyan aw ghaliban wa innama tumathilu ardan aw sayyaratin aw imaratin wa nahwa dhalika wa hiya ma'lumatun lil bai' wal mushtari jaza bai'uha wa shira'uha bithamanin hal. Baik. Bila saham tersebut tidak mewakili uang tunai. Bila saham itu tidak mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan maupun dominannya, maupun kebanyakannya. Namun, saham itu mewakili aset, tanah, kendaraan, properti, atau yang lainnya. Wahia ma'lumatun lil bai' wal mushtari. Dan diketahui oleh masing-masing pelaku akad, baik penjual maupun pembeli. Maka jaza bai'uha, boleh untuk ditransaksikan, diperjualbelikan, bithamanin halin, dengan harga kontan, au muajjal, atau tertunda, ala duf'atin au dafa'at, atau tertunda dengan pembayaran sekali di belakang atau dicicil. Berdasarkan keumuman dalil, bolehnya transaksi jual beli. Sehingga dalam akad jual beli saham, ya, Lajnah Daimah itu membedakan antara saham yang sudah dalam bentuk uang, jual beli saham. Menurut Lajnah, jika dia masih mewakili uang, ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijual, kecuali dengan nilai yang semisal. Ini kalau masih mewakili uang, ya. Yang kedua, jika saham itu sudah mewakili aset, ini boleh dijual dengan nilai sesuai kesepakatan. Bisa lebih murah atau lebih mahal. Baik. Dan fatwa ini kita bisa jadikan sebagai rujukan tadi, ya, untuk menjawab apakah boleh jual beli nota. Nota itu sama dengan uang, dia mewakili uang yang tertera. Karena nota tidak mewakili aset. Sehingga ketika ada orang punya nota, dia tidak dianggap telah memiliki sebagian aset dari PT X tersebut. Namun, itu adalah jaminan piutang yang bisa ditagih dari PT X. Sehingga nota itu mewakili uang yang tertera. Sudah? Maka ketika nota ini mau ditransaksikan, syaratnya adalah uang itu senilai. Ya, dia harus senilai dengan yang tertera. Kalau tidak senilai, jadinya ada riba fadl. Nah, demikian ya, yang dibahas oleh para ulama terkait masalah saham, dan ini saya gunakan fatwa ini untuk menjawab kasus tentang jual beli nota. Syaratnya harus senilai. Jika tidak senilai, maka di situ ada riba fadl. Wallahu a'lam. Selesai tentang masalah jual beli nota. Berikutnya kita masuk ke tema yang baru, bab yang baru, yaitu aturan transaksi gadai. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah seputar masalah gadai di awal-awal pertemuan. Dan kemarin saya sampaikan bahwa di buku Ada Orang Utang kita bahas itu lebih detail. Karena itu sebagian jawabannya kami sengaja tunda untuk ditaruh setelah pembahasan aturan gadai ini sudah kita selesaikan. Kita akan bahas aturan gadai.
Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tawthiqat, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan kepada pelaku akad. Coba kita lihat di footnote. Para ulama menyebutkan akad tawthiqat ada 3. Saksi, gadai, dan dhiman, penjaminan. Termasuk di dalamnya adalah kafalah, menjadi penanggung. Semuanya terdapat dalam Al-Quran. Semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Mengenai saksi, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang paling panjang di surat Al-Baqarah berbicara tentang pencatatan menghadirkan saksi ketika orang melakukan akad transaksi. Kemudian mengenai gadai, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah pula di ayat setelahnya, yaitu 283. Lalu mengenai dhiman dan kafalah, Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 72. Semua Allah ajarkan untuk menjamin kepercayaan setiap mukmin dalam bertransaksi. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perhatian yang diberikan oleh syariat terhadap keamanan transaksi yang dilakukan oleh para hamba. Tujuannya agar tidak memicu sengketa di belakang. Sehingga pastikan dalam transaksi yang ketika nilai kepercayaannya belum 100%. Misalnya, ini baru teman, baru kenal. Atau ini teman yang sudah kenal lama, cuman saya nggak tahu bagaimana muamalahnya. Ini teman ngaji, sudah lama. Cuman saya nggak tahu apakah dia punya masalah atau tidak. Nah, saat Anda berakad dengan orang-orang seperti ini, yang belum begitu jelas posisinya, maka sebaiknya ada perjanjian tertentu sebelum melakukan akad. Perjanjian itu sifatnya untuk mengamankan kedua belah pihak. Di posisi Anda aman, di posisi dia juga aman. Ketika nggak ada seperti ini, kita akan kesulitan untuk melakukan tindakan apapun karena tidak ada kesepakatan detail. Datang orang misalnya, dia mau utang. Kemudian kita merasa percaya, dia itu teman dekat saya. Dulu pernah jamaah bareng, atau pernah kuliah bareng, atau pernah ini bareng. Orangnya baik, dan kayaknya dia saat ini butuh. Kita tidak tahu orangnya baik itu baik dari sisi misalnya ya, tidak punya masalah dengan yang lain, orangnya biasa, kemudian interaksi dengan yang lain juga normal. Tapi kita nggak tahu muamalahnya itu kayak gimana, latar belakang keluarganya ada apa. Kita kasih utang. Tanpa saksi, tanpa bukti, pencatatan, nggak ada apapun. Sah-sah saja secara syar'i, namun barangkali ada resiko yang nanti akan terjadi di belakang, orang tidak tahu. Karena itu syariat mengajarkan berikan pengaman. Makanya akad ini disebut sebagai akad tawthiqat. Karena tawthiq fungsinya adalah seperti mengikat tali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil al-wuthqa." Dari kata wathaqa yang artinya mengikat. Tawthiq artinya akad yang sifatnya adalah untuk menambah ikatan sehingga lebih kuat. Karena itulah akad ini bisa berlaku dalam transaksi komersil, muawadat seperti akad utang piutang, maupun transaksi non-komersil. Afwan, ini bukan utang piutang yang tepat ya. Karena utang piutang bukan akad muawadat. Seperti jual beli kredit. Yang lebih tepat, jual beli kredit. Bagi Bapak Ibu yang bukunya ada di tangan, silahkan diganti ya. Untuk yang edisi terbaru di halaman 125. Yang edisi lama halaman berapa? 90. 99. Masya Allah. Baik. Jadi untuk akad
muawadhat contohnya adalah akad jual beli secara kredit. Nah, maupun akad non komersil yaitu akad tabarruat seperti ini kebalik ini. Ini utang yang betul nih. Ini kebalik. Seperti utang. Bahkan termasuk dalam akad musyarakah seperti mudharabah. Nah. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini sifatnya tambahan. Akad ziyadah. Sehingga bisa ditambahkan bisa ditambahkan di akad apapun. Bisa ditambahkan ke akad jual beli, akad kerjasama mudharabah, termasuk juga akad utang piutang. Karena itu akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Baik, coba kita tuliskan di sini ya. Barangkali kita sering mendengar ya, menggabungkan dua akad dalam satu akad. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Boleh ataukah tidak? Sering menjadi perbincangan teman-teman yang belajar masalah muamalah. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Dan ini berdasarkan satu hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Dan para ulama sebagian ulama memaknai wala syartani fi bai'in, maknanya adalah menggabungkan dua akad. Akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 merupakan syarat dari akad 1, padahal akad 2 ini bukan dari pelengkap akad 1. Akad 1 plus akad 2, ini akad utama, yang ini syarat untuk akad 1. Padahal akad 2 ini bukan pelengkapnya. Kalau pelengkapnya nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada hubungannya, bermasalah. Misalnya, saya mau membeli rumah kamu dengan syarat ya, kamu harus menyewa sawah saya. Ya. Akhirnya, pemilik rumah bersedia, ya sudahlah, yang penting rumah saya laku, tak sewa sawahmu. Padahal dia sebenarnya tidak ingin untuk menyewa sawah itu. Akhirnya disewalah sawah itu, biar rumahnya kejual. Maka di posisi seperti ini, berarti menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad 2 menjadi syarat bagi akad 1, padahal tidak ada hubungannya. Setelah disewa, mangkrak, dibiarkan nganggur. Akhirnya dipersilahkan, siapa petani yang mau garap, nanti saya minta bagi hasil sepertiga. Ada petani yang mau garap, ada yang tidak mau garap. Ya. Intinya di posisi ini akad 2 dia tidak ada hubungannya dengan akad 1, tapi dijadikan sebagai syarat. Baik. Dan ada yang diperbolehkan. Di antaranya adalah akad tawthiqat. Akad tawthiqat. Ini sifatnya adalah akad tambahan. Akad tambahan, akad ziyadah, sehingga dia bisa ditambahkan ke akad apapun. Pernah kita bahas ya pada saat kajian tentang pengantar fikih jual beli, dan itu juga sering kita ulang saat kajian di buku-buku yang lain. Jadi ada beberapa bentuk akad. Bentuk akad yang pertama adalah akad muawadhat. Ini akad komersil. Akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah akad tabarruat. Ini akad sosial.
tujuannya murni untuk mencari ibadah, mencari pahala bagi seorang muslim. Atau tujuannya untuk sosial bagi siapapun, muslim maupun kafir. Yang ketiga adalah akad syarokah. Ini akad kerjasama. Bisa dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah. Yang keempat adalah akad tausiqat. Tadi ini fungsinya adalah untuk penjaminan kepercayaan. Akad penjaminan. Baik. Akad yang keempat ini yang sedang kita bahas, yaitu tausiqat, ini bisa digabung ke semua akad di atasnya. Bisa digabung ke akad kerjasama, bisa pula digabung dengan akad sosial, bisa juga digabungkan dengan akad komersil. Dia bisa digabung ke semua akad. Sehingga boleh orang melakukan akad, ya, muawadat plus tausiqat. Contohnya apa? Dan ini dijadikan syarat boleh. Saya mau asal ada barang gadai. Saya mau asal ada penjamin. Contohnya jual beli kredit. Jual beli tidak tunai. Tausiqat itu hanya dibutuhkan saat transaksinya belum selesai. Kalau transaksinya sudah selesai, ya sudah, tidak perlu tausiqat. Jual beli kredit plus misalnya gadai. Maka keberadaan gadai sebagai syarat dari jual beli kredit. Saya mau jual ini secara kredit, tapi dengan syarat kamu harus menggadaikan sesuatu. STNK atau BPKB motor kamu, atau sertifikat tanah, atau yang lainnya. Atau emas, kalau kamu punya emas, taruh di sini. Nanti kita akan kembalikan jika sudah lunas. Nah, bisa juga akad tausiqat ini digabungkan dengan akad tabarruat. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah akad ini digabungkan dengan akad utang. Tausiqat. Misalnya ada akad utang piutang. Utang piutang termasuk di antara akad tabarruat karena tujuannya untuk sosial. Si A memberi utang, tujuannya sosial. Ingat, utang tanpa riba. Kemudian yang kedua adalah tausiqat. Ini misalnya penjaminan, ya. Ada domanah. Ada domanah. Penjaminan. Insya Allah tidak masalah karena akad tausiqat bisa ditambahkan ke akad apapun. Sehingga tidak, di sini apa enggak riba, Pak? Tidak ada riba. Saya mau ngasih utang ke kamu tapi dengan syarat kamu harus ada penjaminnya. Siapa penjaminnya? Datangkan orangnya. Yang ketiga, syarokah. Akad kerjasama. Bisa plus tausiqat. Contohnya, misalnya mudharabah plus gadai. Saya mau ngasih modal kepada Bapak senilai 100 juta, tapi dengan syarat Bapak harus menggadaikan sesuatu yang bernilai ke saya, yang nilainya 100 juta. Seperti ini diperbolehkan, sehingga modal itu diimbangi dengan barang gadai. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Namun dengan ketentuan, kata Ibnu Qudamah, tidak boleh gadai ini dijadikan sebagai penjaminan resiko. Jadi gadai dalam mudharabah ada dua, ya. Jaminan resiko. Yang kedua, jaminan kepercayaan. Mudharib. Kalau ini tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena dalam akad mudharabah resiko tidak boleh dijamin.
Yang ini boleh. Bedanya apa, Pak? Untuk yang pertama, jaminan resiko, jika unit usaha itu telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, SOP, lalu ternyata gagal, maka sahibul mal, pemodal, tidak boleh menjadikan barang gade tersebut sebagai barang sitaan, kemudian dijual dan sebagai pengganti dari modal yang sudah dia berikan. Kita ulang, jika dalam sebuah akad kerjasama, lalu mudharib memberikan barang gadai, sahibul mal ngasih modal, tidak boleh barang gadai ini dijadikan sebagai penjamin pengganti, jaminan pengganti jika terjadi resiko di luar keteledoran mudharib. Namun jika fungsinya adalah jaminan kepercayaan mudharib, saya ingin lihat kamu ini jujur ataukah tidak. Saya ngasih modal 100 juta, saya kan butuh bukti keseriusan kamu dalam mengelola. Maka dia boleh minta senilai sekian ratus juta atau senilai barang gade tertentu dalam rangka untuk gade dalam akad mudharabah, dan ini boleh. Sehingga sifatnya biar saya bisa mendapatkan bukti yakin kalau orang ini serius. Kemudian dia ngasih barang gade. Ternyata setelah dikasih modal 100 juta, mudharib ini balelo, beling, lalu dia mengambil modal untuk kepentingan pribadi, kemudian dia tidak amanah dan seterusnya. Nah, ini barang gade berfungsi. Barang gade ini bisa dicairkan dalam rangka untuk menggantikan resiko disebabkan karena mudharib yang tidak amanah. Nah, konsekuensi dari hal ini adalah barang gadai statusnya merupakan amanah bagi murtahin yang memberi utang. Yang kedua, barang gadai tetap menjadi milik rohin yang berutang, sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik. Jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin yang berutang karena ini memang barang miliknya. Baik, coba kita detailkan. Ya. Terjadi akad utang piutang antara A dengan B. A utang kepada B senilai 100 juta. Sehingga B menyerahkan ke A uang senilai 100 juta. Baik. Lalu A menyerahkan barang gadai, misalnya apa yang cocok? Mobil. Saya tidak bilang BPKB, tapi yang saya sampaikan mobil. Yang digadaikan adalah mobilnya. Mobilnya diserahkan oleh A kepada B. Kemudian B menerima itu. Nah, barang gadai statusnya merupakan amanah bagi murtahin yang memberi utang. Posisi A ini sebagai gadai ya. Posisi A adalah rohin. Posisi B murtahin. Ini istilah dalam fikih muamalah. A namanya rohin, B murtahin. Saat A menyerahkan mobilnya ke B, maka status mobil ini adalah barang amanah dipegang oleh B. Barang amanah. Sehingga dia tidak boleh menjual barang itu, tidak boleh apalagi misalnya menggadaikan ke tempat yang lain. Loh, ini barangnya A kok malah digadaikan ke tempat yang lain. Tapi A belum bayar utang 100 juta. Tidak boleh ya. Tunggu dulu. Ini barang amanah. Harus dibawa oleh B dan dijaga oleh B. Mobil ini milik siapa? Milik A. Sehingga di sini kita nyatakan barang gadai tetap jadi milik rohin, milik A. Tidak pindah hak milik.
Jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, maka barang gadai tidak otomatis pindah hak milik. Tetap jadi milik A. Namun utangnya diselesaikan dengan cara menjual barang gadai ini atas kerelaan dan instruksi dari A. Karena barang gadai itu milik A, semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin, oleh A. Karena ini memang barang miliknya. Sehingga kalau mobil ini mengalami kerusakan. Kok rusak kenapa, Pak? Nah, lama nggak diambil. Ya. Mungkin jadi korosi, atau berdebu, atau yang lainnya. Maka yang nanggung biaya perawatan adalah A. Nah, dan insya Allah nanti kita akan lihat apa syarat barang gadai sehingga dia boleh dijadikan sebagai barang gadai, boleh digadaikan. Karena tidak semua barang bisa digadaikan. Insya Allah akan kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.